Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu si monyet. Di bulan September 2021. Kita lihat sama-sama ya. Apa yang akan terjadi sama kamu? Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak berarti bukan. Ini general energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya, kita ambil kartu untuk kamu. Sio monyet. Kita lihat kamu dapat kartu apa ya? Nomor 1 kartunya. Di sini ada kartu awan. Ada kesedihan mungkin, ada kebingungan, ada sesuatu yang membuat pikiran kamu terasa kayak kata orang tuh ya, kayak ada jalan buntu gitu, kamu mikirnya sempit gitu. Ya, cobalah untuk berpikir positif. Karena apapun masalah kamu sekarang ini, justru saya melihat nggak akan lama gitu. Andai ada masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah bisnis kamu, ini akan cepat berlalu. Ya. Kartu awan sifatnya sementara. Awan gelap gitu ya. Tapi kalau sudah tersapu angin, maka langit akan cerah. Kesedihan ini akan terbawa oleh angin. Ya. Nggak usah khawatir, jangan mengkhawatirkan sesuatu berlebihan. Akhirnya apa? Nyiksa diri sendiri kata orang itu. Oke? Kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu tidak seburuk yang kita sangka gitu. Kita sangka oh ini bakal terjadi begini. Kadang-kadang hanya pikiran kita aja. Satu hal ya, takut berlebihan itu justru membuat kita takut melangkah gitu, takut mencoba apa aja, takut ngeri, takut gagal, takut kecewa, takut gak berhasil. Itu energi negatif semua yang menguasai pikiran kita itu. Ketika kita menganggap diri kita gak mampu, ya jadi gak mampu beneran. Tapi kalau kita mikir, saya pasti bisa, kenapa enggak? Nah, itu energi positif. Yang tadinya gak mungkin, akhirnya terjadi, menjadi mungkin. Paham ya? Lagi senang, gak usah lupa diri. Lagi sedih, gak usah terlalu sedih. Inilah hidup. Ya, gak selalu menyenangkan, gak selalu menyedihkan. Belajar dewasa, belajar berpikir luas gitu. Jangan kaku, ya. Membuka diri. Bergaullah supaya kamu bisa banyak peluang. Semakin baik kamu bergaul, ya akan semakin bagus untuk kamu mendapatkan sesuatu. Kadang-kadang peluang itu datang dari orang-orang di sekitar kita juga, di lingkungan kita gitu ya. Kamu bergaul dengan orang di mana, ya bisa jadi ada sesuatu yang bisa kamu dapatkan lewat pergaulan kamu. Yang penting jaga nama baik kita, jaga kepercayaan orang. Jangan mengecewakan. Ketika kamu dipercaya, ya kamu harus bekerja dengan baik. Diberi kepercayaan, diberi posisi yang bagus, ya tunjukkan kalau kamu memang pantas di posisi itu. Jangan mengecewakan bos, jangan mengecewakan rekan kerja ataupun teman join. Ya. Jangan takut bermimpi. Hidup ini tidak ada hal yang tidak mungkin. Jadi kesedihan kamu, apapun masalah kamu,
Ini akan cepat berlalu ya. Walaupun ini kartu negatif, kartu awan, nggak perlu dikhawatirkan. Masalah yang bisa diatasi. Lihat di sini garden ya. Tadi belum ngomong, ibaratnya belum keluar kartu garden ini, saya sudah ngomong bahwa kamu harus pintar membawa diri dalam pergaulan itu ya. Nilai baik itu sangat penting ya. Ada perkumpulan apa, ada seminar apa, ada pertemuan apa, pergi, enggak apa-apa. Ada undangan di mana, usahakan untuk pergi. Oke? Ada pertemuan yang sekiranya bisa bikin kita lebih pintar, ya ngikut aja. Kita lihat kartu garden ini bermirror dengan kartu apa? Kamu akan bertemu dengan siapa? Ya. Sebelum buka kartu saya udah bilang kamu akan menemukan sesuatu. Ya, di sini kartu kunci sangat positif. Kartu kunci seperti kartu as. Bayangkan kalau kamu pegang kartu as. Ya, bayangkan kalau kamu memegang kunci. Pintu yang mana selama ini tertutup itu akan dengan mudah kamu bisa membukanya. Lewat pergaulan kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu inginkan. Kartu garden bermirror dengan kartu kunci. Ya, akan kebuka jalan. Membuka diri lah ya, jangan stuck dengan kehidupan kamu yang sekarang. Semakin baik kamu dalam pergaulan, akan semakin baik untuk kamu. Kebuka jalan, ada solusi. Apapun masalah kamu akan ada solusi. Kalau kamu sekarang ini masalahnya keuangan, ya berarti finansial kamu ini ya secepatnya akan membaik. Sini ada kartu kunci. Nggak perlu khawatir, ini positif. Kebuka semuanya. Kebuka jalan untuk kamu. Tapi kamu juga harus membuka pikiran kamu juga. Ya. Belajarlah untuk ibaratnya menerima apapun ujian dari alam semesta. Jangan menyalahkan diri kamu, apalagi menyalahkan orang lain. Percaya diri aja. Cukup baik loh alam semesta. Karena dia akan menuntun kamu. Akan membukakan jalan untuk kamu. Ya, kamu akan bertemu orang yang cocok. Kalau urusan asmara ya gak usah sedih. Ya, gak usah trauma dengan apa yang pernah terjadi, karena ketika kamu membuka diri, justru kamu akan menemukan orang yang cocok di sini. Single atau single parent, ya, yang berumah tangga. Sedikit aja kita ingat, ya, hal positif dengan dari pasangan kita. Ya, kita tidak membesar-besarkan masalah. Jangan suka ngungkit-ngungkit kalau berantem. Kalau memang tujuan kamu untuk memperbaiki hubungan, ya ini akan bisa, kalian bisa untuk memperbaiki rumah tangga kalian. Walaupun mungkin ya namanya rumah tangga tidak selalu mulus. Kalau saya lihat di sini kesalahpahaman, apapun masalah dalam rumah tangga kamu, ya pergilah keluar, pergi berdua makan malam atau pergi berlibur supaya kalian bisa kembali hangat lagi. Ya. Kalian itu seperti kunci dan gembok. Jadi salah satu hilang ya udah nggak berfungsi. Seperti itu. Jadi harus seiring sejalan. Jangan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nggak boleh begitu. Saling menghargai. Kita lihat kartu berikutnya. Buku. Ya, kamu disuruh untuk membuka diri. Jangan menutup buku ini. Kamu harus belajar banyak dari hal-hal yang sudah terjadi dalam hidup kamu. Membuka diri. Kalau kamu membuka diri kamu, masalah apapun akan terlewati. Lihat, kamu harus bergaul, kamu harus punya pemikiran yang luas gitu, jangan sempit. Kesedihan ini akan berlalu ya, karena di sini ada kartu kunci. Ya, kita lihat kartu buku ini bermirror dengan kartu apa? Matahari. Ya. Habis gelap terbitlah terang. Matahari lambang kehidupan. Hangat. Berarti ada hal baik yang bisa kamu dapatkan. Ada gairah lagi, ada semangat lagi. Semuanya
berlalu. Ya, lihat di sini, kunci berdekatan dengan kartu matahari. Akan kebuka jalan untuk kamu berhasil, untuk kamu sukses itu masih kebuka jalan. Kunci membuka. Ini lambang kesuksesan, lambang keberhasilan. Jadi apapun yang kamu lewati, pelajaran hidup, ini buku ini kan pelajaran ya. Pelajaran hidup, kamu ambil hikmah apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu, justru ini membawa kamu ke hal yang lebih baik gitu ya, ke hal yang positif. Di balik masalah itu ada rencana dari Tuhan. Rencana alam semesta itu pasti terbaik untuk kita, walaupun mungkin awalnya membuat kita kayak sedih, kecewa ya. Intinya kalau belum mendapatkan kesuksesan sekarang, berarti waktunya belum tepat. Intinya begitu aja. Ya, tetap fokus, tetap mengerjakan apa yang harus diselesaikan gitu. Jangan nanggung-nanggung. Ya, jangan setengah hati. Belajarlah jadi orang yang bertanggung jawab. Jangan cuma omongan aja, tapi tunjukkan tindakan kamu, hasil kerja kamu. Kamu akan jauh lebih berharga ketika kamu bisa menunjukkan bukti bahwa kamu orang yang pantas diberi tanggung jawab. Oke? Rezeki kebuka. Nggak usah khawatir. Bulan September akan kebuka rezeki kamu. Akan ada keceriaan, akan ada kehangatan. Tapi ingat, ketika kamu mendapatkan sesuatu, jangan lupa diri. Jangan arogan, jangan sombong. Ya? Kita itu supaya kita bisa mengerem kelakuan kita yang mungkin sifat kita mungkin kurang baik, ya kita ingat ketika kita susah itu siapa yang bantu. Kalau kita hidupnya boros gitu ya, boros nggak pada tempatnya, ketika kamu nggak punya, ingat, nah itu akan mengerem kamu untuk melakukan hal-hal yang menggunakan uang tidak bertanggung jawab. Kalau lagi ada rezeki, ingat lagi susah gimana supaya kamu nggak boros. Jangan lupa diri, jangan mikir, oh nanti saya dapat lagi. Memang pemikiran begitu bagus, oh nanti saya dapat lagi. Tapi bukan berarti sebanyak kamu dapat ya sebanyak habis. Gak boleh begitu. Hidup kalau kita mengutamakan gengsi, ya kita gak akan tersisa, gak akan ada tabungan. Ya, belajarlah untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi mengelola keuangan. Paham ya? Soal rezeki gak ada masalah. Kebuka. Ini kartu masa depan. Jadi posisi kartu masa depannya positif itu bagus. Walaupun di kartu masa lalu ada kartu negatif, ya pengaruhnya gak terlalu. Ya, karena itu yang sudah terjadi dan mungkin saja yang sedang terjadi, dan kamu akan mampu melewati semuanya. Karena ada kartu kunci. Membuka dirilah. Kebuka peluang kamu untuk sukses, untuk punya ibaratnya sesuatu yang selama ini kamu impikan. Hasil kerja kamu gak sia-sia. Kamu mendapatkan imbalan yang pantas gitu. Paham ya? Sekali lagi, percaya diri aja. Sekali lagi, jangan terlalu baper gitu ya. Jangan terlalu gampang sedih. Ya, kalau masalah itu datang berarti memang itu memang harus kita hadapi, nggak dihindari. Pelajaran hidup itu bisa berbentuk apa aja. Ketemu orang yang nggak menyenangkan, ketemu orang yang kayaknya nggak serg sama kita, ada aja ya kesalahan kita gitu. Nyari-nyari kesalahan kita itu ujian semua. Dan kita nggak perlu membenci, nggak apa-apa. Lewat dia saya dapat pelajaran hidup, begitu. Bersihkan hati kita, nggak ada dendam, kita pemaaf. Justru kalau kita pendendam, yang rugi kita sendiri. Kalau kita menyimpan kepahitan, yang rugi diri sendiri. Ya, jangan mau. Lebih baik kita menjadi orang yang pemaaf, legowo, nggak ada dendam. Kita akan sehat. Kalau kita pikirannya sakit, ya kita akan
menderita sendiri, kita akan sakit-sakitan. Orang yang dendam, orang yang iri, dengki itu, wah, hidupnya nggak enak. Dia menderita. Tapi ketika orang punya hati yang baik, nggak dendam, ya, ikhlas, hidupnya nyaman. Seberat apapun nggak akan terasa. Walaupun ujian itu berulang kali alam semesta kasih ke dia, dia akan selalu menjadi orang yang tenang gitu. Nggak ada hal yang perlu ditakutkan hidup ini. Ketika kita berada di jalur yang benar, pikiran kita benar, apa yang kita lakukan benar, ya akan kebuka kesuksesan untuk kamu. Ya. Belajar menghargai waktu, jangan menyia-nyiakan waktu, karena waktu tidak bisa diulang. Itu aja ya, dan ini gak akan cocok ke semua sio monyet ya, karena ini bukan persona reading. Ingat, gak akan semuanya bisa cocok. Oke? Sio monyet tuh banyak, sio apapun banyak. Jadi kalau lagi cocok berarti kamu lagi hoki, energi kamu lagi ketarik. Tapi kalau gak cocok, gak usah dipikirin. Ya, silakan konsultasi dengan Jemponda. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat. Biaya konsultasi 2 juta rupiah. Dan ingat, masih aja ada yang menghubungi saya untuk analisa gratis, minta diramal gratis. Kadang-kadang saya mikir, kok orang gak bisa menghargai profesi orang gitu ya. Mungkin karena dulu saya sering bantu orang gitu ya, tapi akhirnya gak mendidik gitu. Ya, saya nggak akan melakukan itu lagi. Ketika saya mau membantu orang, itu harus dari hati saya. Saya akan merasakan kalau orang ini benar-benar butuh bantuan saya akan bantu gitu. Tapi kalau orang yang hanya manfaatin kebaikan saya nggak mau gitu ya. Namanya saya tahu orang yang benar-benar susah dengan enggak, orang yang ibaratnya mampu membayar konsultasi tapi sebenarnya dia nggak mau bayar gitu, maunya gratis gitu. Itu juga saya rasakan gitu ya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menyenangkan semua orang. Saya hanya ingin orang belajar untuk menghargai apapun profesi orang, bukan pembaca tarot aja ya. Jadi ke semua profesi orang kita harus menghargai. Oke? Ingat, jaga diri baik-baik, corona. Nggak ada yang maksa untuk percaya atau enggak, tapi tetap sayangi keluarga. Mulai diri kita menjaga prokes ya, pakai masker, cuci tangan, dan vaksin. Dan di saat-saat ini banyak sekali orang susah. Belajarlah untuk berbagi ya, karena ketika kita berbagi, membantu orang, entah apapun, dalam bentuk apapun ya, sekecil apapun bantuan kita, ketika kita memberikan ke orang yang tepat, itu sangat berharga. Jangan takut miskin, jangan takut susah karena kamu membantu orang. Ya, berharap rezeki kamu berlimpah tapi kamu sendiri pelit, macam mana? Gimana mau menuai kalau kamu gak nabur? Gimana mau panen kalau kamu gak menanam? Hidup ini tabur tuai, hukum karma itu benar. Kamu nanam apa ya itu akan kembali ke diri kamu sendiri. Kebaikan ya, kebaikan itu yang akan datang. Tapi kalau kamu ibaratnya energinya negatif ya, yang datang juga negatif. Kamu pelit ya, kamu rezekinya seret itu. Jadi gak boleh pelit. Paham ya? Itu aja. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.